Pagi para pencinta seni rupa di Solo Raya maupun sekitarnya. Kali ini narasumber saya adalah Pak Nanang. Beliau adalah perupa yang kebetulan tinggal di Karanganyar dan juga seorang akademisi pengajar di sebuah perguruan tinggi di Solo Raya. Selamat pagi, Pak Nanang. Oke, pagi Mas Ibrahim. Sehat, Pak. Sehat Sehat. selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat pokoknya. Nikmati pokoknya ya. Teman-teman, ini kita diskusinya, obrolannya ini di NN Art Space. Ini kebetulan di lantai 3 yang juga sebagai Studio ya. studio, juga galeri. Pak Anang, ini kan kebetulan saya juga sedang mendokumentasikan para Ya. pelaku seni rupa di Solo Raya, termasuk Karanganyar ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ke panjenengan sebagai pelaku seni rupa. Yang Ya. pertama-tama ini biar audien tahu ini. Pak Nanang ini asli kelahiran Solo, terus pendidikannya di mana, secara akademisi apakah melalui perjalanan eh, kuliah seni rupa di mana? Nah, ini mungkin perlu dijelaskan kepada Oke. penggemar. Saya kelahiran di Jawa Timur, Magetan. Oh, kelahiran di Jawa Tahun Timur, 74. di Jawa Timur. Tahun ini udah 50 tahun. Sudah Usia 50 yang tahun? sudah cukup Wah, lama atau panjang ya. usia emas 50 ini, tahun usia ya. emas. 94 mulai masuk Solo, kuliah di STSI dulu itu. Oh, jadi belum isi SD sampai SMA di di kampung Jawa sana Timur, di di Magetan. ya Terus baru kuliah di Solo 94 masuk 94. di Teknik Kria. Belum Teknik ada Kria. seni murni kalau STSI dulu. STSI, oh Kalau STSI ya sekarang kan dulu. udah isi ya. Sekarang jadi Itu Singgi. dulu Kria. Kebetulan ya di sana kita mempelajari banyak hal terkait dengan karya-karya seni rupa, baik Oh, berbasis gini. kayu, Kayu. logam, kulit, kain Semua dalam hal hal itu ini waktu wayang itu. beber. Gini. Iya, artinya itu pun juga menurut saya cukup cukup penting untuk mengenali ya karya-karya seni rupa dengan Karya-karya seni berbagai rupa. medium tadi. Oh, gini. Ya, 94 di masuk STSI, 97 lulus, sekarang programnya D3 ya. Oh, waktu itu program Ya, D3. terus lanjut 97 transfer ke pendidikan seni rupa FKIP UNS, lulus tahun Oh, gini. 2000. 2000. Lulus 97. S1 ya. Oh, Dan S1 kebetulan di ya. sana masih ada keinginan hasrat untuk ya tahu lebih jauh tentang seni rupa. 2001 ya studi di Bandung, ambil pengajian desain di Studi di ITB Bandung. Jadi setelah dari ya, UNS lanjut ke Bandung. lulus tahun 2004, 2004. 2004. selesai 2006 masuk di alma mater pendidikan seni rupa FKIP tapi sebagai pengajar di situ. Oh, jadi sekarang Sampai ini sekarang. FKIP Ya, seni rupa. pendidikan seni rupa FKIP UNS. Oh, iya. Jadi Sampai beliau ini sekarang. sekarang, teman-teman, beliau ini seorang dosen juga sekaligus pelaku seni rupa di Karanganyar. Pak Nanang, ini ada pertanyaan saya selanjutnya. Mungkin kegiatan rutin hari ini, Hariannya. Oke hariannya, ya, rutinitas harian saya lebih banyak kegiatan di rumah, studio pribadi ini. ya ini studionya cukup nyaman nih teman-teman ini. Ya pagi hari ataupun kadang ya malam, artinya kalau siang lebih banyak kegiatan di kantor, kampus. Senin sampai Jumat. Nah, siang hari ya lebih banyak untuk urusan kantor, sementara yang lain-lain lebih banyak untuk aktivitas kesenirupan. Jadi baik berkarya pribadi maupun kadang ya garap-garap event-event pameran bagi yang ada di NN Art Space ataupun mungkin ya komunitas-komunitas lain saya seperti komunitas ya berarti super mati ya, sibuk ini Pak Nanang teman-teman ini. Jadi pagi beliau sampai siang ngajar, habis itu sorenya buat kegiatan. Pak Nanang sebagai seorang perupa lebih suka melukis pagi, malam, atau siang? Menurut panjenengan lebih enak? kalau menurut saya ya karena tuntutan psikologis melukis butuh ketenangan ya, malam hari kiranya sangat-sangat mendukung suasana psikologis ya. Malam ya. Jadi rata-rata memang ini mungkin hampir semua pelukis lebih suka
suasana Malam. tenang, Meskipun malam. kadang finishing touch-nya harus dilakukan siang, Siang, oh nggih nggih nggih. karena kebutuhan-kebutuhan efek warna dan Warna lain nggih biar nggih nggih. sesuai dengan yang Iya iya iya. diinginkan gitu ya. Biasanya Jadi dilanjut pagi itu enak. finishnya pagi atau siang gitu? Ya lebih banyak dilakukan di siang hari Di yang siang hari mana finishnya. kebutuhan Kebutuhan cahaya itu cahaya. ya Oh lebih nggih 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 nggih. enak. Nggih, jadi teman-teman gini, kebanyakan pelukis itu menyukai proses pengerjaan itu malam. Tetapi pada titik tertentu finishing kita itu perlu pencahayaan yang cukup. Makanya kalau finishing itu lebih lebih memungkinkan untuk siang. Jadi antara cahaya malam itu sama siang itu kadang berbeda. Makanya kenapa finishingnya itu perlu siang hari. Terus ini lanjut Pak Nanang. Oke. Ini kan saya dengar-dengar panjenengan sebagai bisa dikatakan apa ya, motor atau penggerak. Motor penggerak ini Mengerikan ini. mengerikan ini motor. Enggak, kemarin kan eh, jenengan bikin kayak paguyuban seni rupa di Karanganyar nih. Nah, ini rencana ke depan karena kan Karanganyar kan kebetulan masih satu ini ya, satu Selingkup lingkup ya, dengan di Solo. Surakarta ya, Solo Raya. Ini rencana ke depan untuk kemajuan seni rupa di Karanganyar itu mungkin apa yang panjenengan agendakan? Ya, kira-kira bulan Oktober kemarin ya di Karanganyar sempat kita garap untuk pameran seni rupanya. Saya Pameran. pikir ini Nggih nggih nggih. ya cukup banyak melibatkan teman-teman perupa Karanganyar, kurang lebih sekitar berapa, 45-an perupa ya yang Perubahan ikut di nggih nggih. pameran itu, dan menurut saya itu juga pameran yang dalam tanda kutip bisa dikatakan agak serius lah dibandingkan dengan mungkin event-event lain yang Nggih nggih mungkin nggih. posisi pameran seni rupanya mungkin nebeng ke expo ini, tapi kalau kemarin kan fokus kita menyajikan gara-gara seni rupa. Oh nggih Ya nggih nggih dengan nggih. disupport oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Kebudayaan sehingga pameran itu juga terlaksana dengan cukup bagus menurut saya, karena Nggih ini nggih nggih. baru event pertama ya. Baru event pertama. Harapan ke depan kan otomatis ya kita bisa berharap lebih banyak sinergitas antar berbagai ya pihak yang sekiranya bisa berkontribusi untuk memajukan seni Kemajuan seni rupa rupa, terutama di di Karanganyar. Saya pikir Karanganyar. perlu kita garap bareng-bareng. Nggih Tindak nggih. lanjut dari pameran itu ya targetnya tiap bulan kita ngadakan OTS OTS. di ruang-ruang Oh publik, nggih nggih. terutama yang sudah kita lakukan 2 kali ini di alun-alun Karanganyar pada saat hari Minggu, karena di sana ya publiknya sangat Suasana banyak. publiknya. Ya Oh nggih perupa nggih. juga ikut meramaikan suasana Meramaikan minggu kegiatan. itu, kesenian juga dekat dengan publik, bukan kesenian menjadi satu apa ya, hal yang sifatnya eksklusif atau apa. Jadi Saya pikir mendekatkan justru senian menjadi ke satu yang masyarakat gitu. inklusif, menyatu, melebur Oh nggih nggih dengan nggih. masyarakat secara lebih luas. Bisa Saya pikir bisa. itu menjadi pendekatan yang harus kita praktikkan dalam praktik Dalam seni kegiatan rupa, terutama ya di kota-kota kecil kayak Karanganyar kan juga Karanganyar. Nggih 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 bagaimana nggih. seni rupanya juga belum begitu ramai, karena ya masih dekat dengan Solo, otomatis para perupanya juga Nah kebawa ini. arus ke Solo ya. Wah ini kan kadang kota yang berjembatan dengan katakanlah Karanganyar, Sragen, Boyolali, itu kan hampir fokusnya ke Solo nggih, ke Iya, Solo. Ini banyak. mungkin tantangan untuk Karanganyar sebagai kota yang berdempetan langsung dengan Solo. Menurut Pak Nanang, ini berarti kan secara ini kan penting ya kolaborasi dengan Pemkot, dengan pihak-pihak banyak pihak agar kegiatan berkesenian di Karanganyar itu bisa semakin diterima lah, katakanlah diterima oleh Iya, masyarakat. tidak hanya penting, ini bisa dikatakan sangat penting ya. Sangat penting, Artinya sangat penting, spirit sangat penting, sangat kolaborasi penting. itu dari berbagai pihak yang mestinya punya peran kontribusi terhadap perkembangan Seni seni rupa, rupa itu ya nggih semuanya nggih, harus semuanya nggih. sama-sama nyengkuyung bareng-bareng untuk Oh gitu mensukseskan nggih nggih. berbagai program kegiatan seni rupa. Karena kalau tidak ada kolaborasi, kita bisa membayangkan bagaimana beratnya ketika menggarap Sulitnya. event aja. Iya 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 Mikir iya. duit, Betul mikir betul. gone. Kalau ada pihak-pihak yang sama-sama peduli, saya pikir Sama-sama peduli. hal seperti itu ya semakin Sponsor ringan. lah, Nah, ya, sponsor nggih, salah sponsor. satunya perannya itu ya. Siap, Ya. nggih nggih Hmm. nggih. Jadi gini kan kan kadang ini
teman-teman mungkin harus memahami bahwa kesulitan kita itu sebagai perupa itu memang kadang penyelenggaraan kan memang butuh dana, makanya dananya kebetulan nggak sedikit, makanya kolaborasi dengan pihak-pihak ya mungkin pihak Pemkot, pihak sponsor itu penting. Mungkin gitu ya Pak Nanang ya? Iya. Iya, iya. Terus ini Pak Nanang, kan ini lagi rame nih tentang AI ini. Jadi kadang ada beberapa seniman yang beranggapan ini sebagai mungkin apa ya, bisa menggerus eh, istilahnya job lah. Mungkin pekerjaan para seniman akan tapi menurut panjenengan adanya AI dan digital dan segala kemajuan ini menurut panjenengan gimana Pak? Ya, menurut saya itu kita tempatkan sebagai media saja, Pak. Artinya Sebagai ini justru media, memberikan tantangan pada seniman untuk berbuat seniman. kreatif dengan lebih Oh, nggih lanjut. nggih Artinya nggih. tidak serta-merta kita menempatkan AI maupun karya-karya seni berbasis digital itu sebagai apa ya? Saingan. Oke lah kita tempatkan saingan, tapi Saingan kita tapi justru dengan saingan itu kita bangun lebih semakin lebih tinggi semangat berkompetisinya oh, dengan ya ya itu ya ya, kan. nggih nggih. Sehingga kita tetap memberikan nilai tawar lain yang tidak dihasilkan oleh AI maupun karya-karya seni Teknologi. rupa yang berbasis Oke. digital. Karena bagaimanapun menurut saya karya-karya handmade manual itu ya tetap Ada nilainya, ada nilainya. ada sesuatunya yang Nggih nggih tidak nggih, tidak betul betul betul. dihasilkan oleh AI Oleh maupun AI ya mungkin. karya-karya pabrikan digital dan lain-lain. Jadi bukan sebuah ancaman tetapi bisa jadi itu malah menjadi pendorong atau mungkin membantu kerja kita ya, Pak, ya? Ya, Mungkin itu ya? mestinya kita proaktif ke sana. Mungkin Bagaimana mungkin. kita tempatkan sebagai media saja, tidak ditempatkan sebagai ancaman. Oh, Tapi ya justru ya untuk ya, membangun maksudnya. spirit Nggih kita nggih. untuk selalu berbuat agar apa nilai-nilai kreativitas, Nilainya inovasi yang ada di dalam diri kita selalu tumbuh dan berkembang. Kalau tidak ada itu kan kita akan bermanja-manja. Capaian segini aja kita sudah merasa puas. oh, Padahal ya sana ya, betul sudah mampu betul. menghasilkan itu dengan lebih cepat dalam Wah, waktu yang relatif singkat, singkat ya, biaya yang lebih murah. lebih murah ya. Hasilnya sama ya otomatis seperti itu. Bagaimana karya kita biar biar tidak disamai atau Tidak dihasilkan oleh disamai dengan oke oke oke. Jadi gini, mungkin kan, eee, dalam beberapa diskusi kan memang ada kekhawatiran di kalangan, eee, para perupa. Nah, ini mungkin mungkin Pak Nanang ada nggak pesan ini buat perupa kayak saya kan perupa muda, terus juga mahasiswa-mahasiswa jenengan, apa sih, eee, yang mungkin bisa menjadi solusi atau apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan ke depan yang semak saya pikir nggak semakin mudah, tapi semakin banyak tantangan, menurut Iya, Pak Nanang. namanya tantangan kehidupan secara otomatis akan semakin Semakin banyak, kompleks ya, semakin semakin kompleks. banyak. Itu Nggih nggih. terjadi juga dalam dunia kesenian terutama di seni Nggih rupa. nggih. Namun demikian kalau kita sebagai seorang perupa itu kan bagaimana menyikapi kehidupan ini dengan cara kontekstual, dengan Dengan strategi-strategi satu yang nggih harus nggih kita nggih. bangun sesuai dengan kondisi kita yang mungkin berbeda ya dengan Mas Imam Nggih nggih nggih. Siap menyikapi siap. berkarya, Berkarya nggih. mungkin pameran, ngedol karya dan lain itu kan otomatis masing-masing perupa juga punya pilihan Pilihan sendiri. sendiri-sendiri. Nggih nggih. Ya dengan demikian kan kita ya tetap harus berproses menyesuaikan tantangan hidup, menyesuaikan tantangan hidup secara terus-menerus sehingga akan ya kita ya akan berhasil ketika kita memang selalu apa ya memformat diri yang bisa masuk ke tantangan-tantangan kehidupan yang selalu terus Terus bergerak ya. bergerak terus Kalau bergerak. kita Nggih hanya nggih nggih. stagnan, ada fenomena A kita sikapi dengan A, kita fenomena B kita sikapi dengan A, ya nggak akan pernah menang, nggak akan pernah Oke, ketemu nggih nggih. solusinya ya. Nggih Kita nggih. yang terus berproses Terus menyesuaikan berproses. dengan tantangan yang ada. Nggih. Ini mungkin pertanyaan lebih lebih pribadi nih. Oke. Pak Nanang itu berkarir berarti bisa dikatakan kan setelah lulus itu juga terus berkarya nggih. Nah, terus berkarya jadi panjenengan kan melalui proses pendidikan juga sampai S2 nggih, Pak, ya? Ya. Sampai S2 itu kan mungkin waktunya kan habis habis untuk proses belajar itu. Itu apakah juga terus ini, Pak, jadi sekalian belajar juga sekalian berkarya gitu mungkin panjenengan? Pada Ya, waktu dulu itu? saya pikir
belajar dan berkarya itu satu kesatuan, Satu satu kesatuan, paket oh ya. satu kesatuan, nggih Iya, nggih artinya nggih. tidak bisa pisah-pisahkan. Nggih 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 Karena nggih. ketika kita nguaske cat gitu aja kan di sana ada proses yang namanya belajar. Belajar, nggih nggih nggih. Kental cat, encari cat, efek seperti apa yang Siap, dihasilkan, betul. campuran warna A dengan B, hasilnya seperti apa. Belum lagi ketika dihadapkan berbagai jenis merek cat gitu aja, kita juga banyak belajar kan, ya toh. Oh iya ya, menyesuaikan Meris, menyesuaikan. Galeria, semua ada ini. Artinya yang Penyesuaian, namanya penyesuaian. belajar dan berkarya itu ya satu paket, satu Satu kesatuan paket. di sana. Kalau harapannya kan dengan kesadaran kita bahwasanya proses hari ini, belajar kita hari ini, ke depan Oh, akan nggih mengalami nggih. progres dan progres Progres lagi. terus-menerus. Tapi kalau stagnan kan berarti proses berkarya itu tidak ditempatkan sebagai proses Ya. pembelajaran ya. Iya 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 iya. Banyak banyak perupa Kalau yang misalnya aja studi kasus karya-karya nggih nggih saya, nggih nggih. ketika awal-awal abstrak seperti apa, hari ini seperti apa, itu kan bisa dilacak jejak-jejaknya mungkin Jejak dalam ininya nggih. periode 5 tahunan, kecenderungan visual yang dihasilkan seperti apa, setting yang melahirkan karya ini tentang persoalan apa, itu aja kan saya pikir di sana Oh, juga nggih nggih nggih. satu proses pembelajaran yang harus kita, eee, tempatkan sebagai Tempatkan upaya untuk selalu mengalami progres, progres itu. kemajuannya. Siap siap. Nah ini tentang karya ini. Nah, Pak Nanang memang saya amati karyanya cenderung abstrak ini. Itu mungkin ada alasan pribadi apa Pak, yang akhirnya memutuskan bahwa saya lebih fokus menghasilkan karya abstrak? Oke, ya. Menurut saya berkarya seni itu adalah ya tekaning ati ya. Tekannya hati. Iya, iya. Oh iya iya, Jadinya idealisme. kata kuncinya berada di sana. Ketika Oh iya, saya dengan bahasa seni lukis yang cenderung ke abstrak ataupun abstraksi, tapi di hati sudah terpenuhi apa yang ingin kita ekspresikan, apa yang ingin kita nggih ungkapkan nggih kan nggih. sudah cukup ya. Artinya Bisa kita nggak nggih. perlu lagi mencari-cari lain yang perlu kita tambahkan untuk mungkin menyenangi Coba-coba. wong sing nonton Oh iya atau iya mungkin iya iya. faktor-faktor eksternal yang menurut saya tidak begitu penting itu ya sudah tidak perlu. Artinya dengan berkarya cukup warna, struktur Satu bentuk bentuk, dan nggih nggih lain-lain nggih. itu muncul dan ketika itu sudah cukup memberikan satu kepuasan rohaniah, ya ngapain harus ditambah dengan yang lain-lain Yang yang menurut lain-lain, saya oke, sudah nggih nggih nggih. tidak perlu. Siap siap siap. Nah menurut saya ya berkarya itu ya mencari sumber ini ya energi hidup ya. Energi hidup. Ya, Artinya setiap pelukis kan memang punya idealisme gitu. iya. Jadi kadang gini, mungkin jadi kan kalau ada yang realis, fokus dia realis, panjenengan di abstrak. Nah, ada beberapa pelukis yang mungkin senarnya melu-melu. Nah, ini sebenarnya menurut panjenengan gimana? Jadi kadang dia melukis abstrak, kadang dia melukis model kubisme, kadang melukis realisme. Tapi menurut panjenengan itu sebagai eksplor tidak apa-apa atau mungkin justru malah tidak positif kepada pelukis itu tadi? Coba kita hubungkan dengan pertanyaan di awal tadi ya, artinya di sana ada strategi ini ya, strategi Strategi. biar Oh, eksis itu juga coba oh kita nggih nggih. bisa hubungkan ke sana. Karena setiap perupa otomatis punya pilihan sikap, pilihan strategi untuk Masing-masing. menghadapi kehidupan yang Kehidupan. realistis ini Ya ya. ya ya, Artinya kehidupan betul. apakah petualangan seorang perupa yang hari ini berkarya kecenderungan A, kecenderungan B, kecenderungan C itu memang untuk kebutuhan-kebutuhan praktis saya sendiri kurang begitu tahu, kecuali kalau Oh gitu nggih. di sana di dalam gejolak dirinya masih ada upaya untuk berpetualangan, belum belum menemukan kemantapan di kecenderungan A, Oh kecenderungan nggih B, nggih 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 bisa nggih. juga Bisa terjadi jadi ya. ya bisa Artinya jadi ya. itu juga Oke. fenomena yang menurut saya ya cukup beragam di Cukup beragam, lapangan. nggih Artinya nggih. bisa juga strategi untuk tadi eksistensi Eksistensi. diri, bisa juga ya sebagai apa ya, upaya berpetualang dulu ke kecenderungan A, B, C, D tadi, Mencari. sehingga nanti akan mantap di posisi yang mana, itu Ya juga ya proses ya ya. pencarian yang memang Proses pencarian dilakukan oleh setiap dilakukan perupa setiap ya, untuk pelukis. menemukan kemantapan tadi. Terkait karya, nah ini mungkin agak agak spesifik atau mungkin lebih pribadi. Apa yang sudah Pak Nanang capai selama sampai sejauh ini dan apa yang mungkin ingin dicapai ke depan sebagai seorang perupa? Oke ya, sebagai seorang perupa saya pikir,
akan selalu punya Ekspektasi, ekspektasi-ekspektasi yang harapan diharapkan harapan, juga nggih bisa direalisasikan ya. nggih nggih nggih. Ya pameran tunggal udah otomatis itu keinginan yang sudah terlaksana dan ke depan otomatis juga akan Sudah berapa kali, Pak, di pameran tunggal, Pak? ya di Solo 2 kali, di Surabaya sekali ya, Di yang Solo lain di TBCT? Jatmoko dulu. Oh, Bali Jatmoko, Ya udah sekarang Gramedia udah Gramedia. udah Sekarang sudah nggak tutup, bisa ya. nggak bisa. Gramedia 2 kali saya, Oh, di Gramedia 2 kali? di Galeri Surabaya sekali, Galeri ya. Surabaya sekali. Artinya ke depan ya bisa pameran tunggal merupakan ya cita-cita harapan para sebagian besar para perupa ya, Hampir semua karena perempuan misalnya pengen ingin iya iya, menunjukkan wajahnya wajah, nggih nggih yang nggih. asli dalam artian meskipun perjalanannya panjang itu kan kelihatan wajah Iya seorang iya iya, perupa betul ya, ya. betul. Iya. Pameran-pameran yang bisa terlibat di pameran-pameran yang cukup penting sehingga kebaca Sekali posisinya gitu ya. sekaligus ini mungkin ya, Pak, pameran tunggal kan Iya. jejak sejarah ya, sejarah Iya. kekaryaan jenengan sebagai seorang perupa dari tahun ke tahun. Kadang gini, Pak, ini juga problem di perupa, eee, idealisme atau, keteguhan hati menjalani proses itu yang memang kadang tidak tidak mudah. Jadi Iya. kan, apa ya, banyak perupa yang pragmatis, mencari keuntungan sesaat, tidak melihat hasil, tetapi kita kan memang tidak bisa menyalahkan ya, karena kan Itu pilihan tadi iya, ya. nggih nggih, Ya. betul betul betul. Nah, mungkin itu salah satu yang menjadi alasan bahwa kenapa perupa pengen, pameran tunggal itu sebagai sebuah pencapaian. Pak Nanang mungkin itu ya, Mbak, ya, pencapaian secara ini ya, Iya, secara artinya kalau ini saya melihat praktik-praktik seni rupa yang sifatnya ke arah pertimbangan-pertimbangan praktis kesesaatan, saya pikir menjadi sesuatu yang kurang begitu baik ya untuk menunjang karir, untuk menunjang untuk mereka sebenarnya, iya, sebenarnya untuk untuk mereka. ya untuk kebutuhan internal juga. Artinya setiap Nggih perupa nggih, kan ya di sana punya 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 tata nilai kehidupan yang mestinya bisa dipegang mestinya bisa teguh untuk ya menguatkan profesinya sebagai seorang sebagai seorang perupa ya. perupa. Ketika ada nilai-nilai lain yang mestinya itu kita tanggalkan, kita jauhi, tapi tiba-tiba tetap digunakan untuk Diambil. praktik seni rupaan yang Oke, saya pikir juga akan merusak pragmatis lah tentunya. pragmatis ya, Iya, pragmatis. Keuntungan banyak praktik di lapangan seperti itu, saya pikir kasusnya juga macam-macam ya. macam-macam, nggih Iya, nggih. tapi idealnya juga itu tadi, punya satu ugeman tata nilai untuk Tata nilai. mengokohkan posisi dirinya sebagai seorang perupa yang bisa ya menjalani kehidupan sesuai dengan apa ya, kode etik berkesenian yang Nggih bagus nggih ya, nggih nggih. mestinya. Mestinya nggih. Ini terkait dengan, kita kan melihat nih tadi tadi saya sudah dari bawah teman-teman, nanti kalau teman-teman punya waktu silakan mampir ke NN Art Space, beliau sebagai owner-nya. Pak Nanang, agenda di NN Art Space untuk tahun 2025 ini? Tahun 2025 ini nanti ya semoga di bulan-bulan 4 karena kita ada pertemuan tenis. Kalau hujan udah mulai reda kita baru menggarap Oh, event. cuaca, Iya, artinya, pertimbangan cuaca gitu biar gitu. apa ya, ketika ada pameran juga banyak yang datang mau Banyak nonton karena datang dan kalau musim-musim penghujan pun juga males. agak eman-eman nggarap event itu. Nggih 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 nggih. Bulan 4 semoga bisa nggarap event pameran, karya-karya yang disajikan ya sini tidak hanya lukisan ya, tapi karya-karya seni rupa lain yang Seni basis rupa tekstil, basis, oh, nggih nggih nggih. kriya-kriya kayu, Kria-kria, saya pikir kayu juga juga bisa. terakomodir di sini ya. Nah, itu juga Oh, nggih nggih nggih. bagian yang tidak bisa kita elakkan bahwa itu juga karya-karya seni rupa yang di mana di Nggih dalamnya nggih juga nggih. lahir inovasi-inovasi. Semuanya diakomodir kalau pameran itu Diakomodir. tidak hanya fokus pada lukisan atau apa gitu. Yang penting terkait dengan seni Seni rupa rupa. terutama ya. Seni Oke. rupa, nggih nggih nggih. Pak Nanang, ini mungkin kan, ada teman-teman barangkali yang, "Saya kalau mau pameran di NN Art Space itu syaratnya apa sih? Bayar berapa?" Itu. Ini kita tanyakan langsung ke Ya, owner-nya oke ini. ya di sini ya ini galeri pribadi ya, artinya di Nggih sini nggih. juga butuh manajemen, Nggih artinya nggih nggih. kalaupun dalam tanda kutip membayar itu saya pikir juga tidak begitu banyak untuk Tidak kebutuhan begitu kebutuhan mahal. teknis. Karena
bagaimanapun juga kita tidak bisa mengelak ya kebutuhan-kebutuhan Nggih nggih teknis nggih. pameran, mulai dari display itu aja sudah Betul, butuh butuh orang, konsumsi bayar sampai bayar orang, ya, nggih nggih. njogo pembukaan Joko dan Mukaan, lain-lain. Kalau sewa galeri bahasa saya sewa itu ya kurang begitu pas artinya kurang pintu pas ya? terutama, teman-teman yang sudah memiliki kedekatan emosional dengan saya itu beberapa saya gratiskan ya Wah, artinya. ini berarti kalau pengen Yang gratis penting deket, paling pembukaan itu silahkan bawa konsumsi sendiri, oh konsumsi sendiri. galerinya silahkan Oh gitu digunakan nggih. saja ya. Nggih nggih nggih. Kecuali ada pihak-pihak lain yang memang di sana ada kepentingan-kepentingan mau pameran, ya silahkan nanti bisa dibicarakan lebih lanjut ya. Nggih nggih nggih. Ya mungkin, kalau hitungan angka itu ya 1 juta aja untuk operasional itu Satu 3, 4 juta hari, aja? oh sudah tidak apa-apa itu Satu punya juta ini sebagai murah, murah ruang murah murah. pengabdian Nggih, nantinya, leres-leres. ruang pengabdian, tapi saya Nggih. juga ben ra akeh-akeh tomboke lah ini karena ada juga Iya iya iya. lighting, ada Listrik, yang ngresiki ya air, masa konsumsi, lah sing iya, sing ngusung-ngusung, iya, wah itu juga harus harus dihitung kan, makanya kan heeh, bikin pameran itu semuanya. nggak murah, teman-teman. Nah, oh iya, ini mana mungkin perlu ini sejak tahun berapa, Pak, dibuat, NU-nya? Event. Iya iya, Kalau fisiknya rumah keseluruhan ya diawali tahun 2012, tapi kalau 2012. pemfungsian ruang di lantai 2 untuk kebutuhan pameran ini ya 2021 ya akhir-akhir 2021? akhir-akhir Covid itu. Covid? Pameran Oh, iya iya pertama iya itu iya. karena masih mampu-mampu Covid ya cukup 20 orang yang Dua datang. wah, iya iya. Ya karena semuanya ada pembatasan kita ikuti aturan Dengan itu ya, dengan, dengan menghadirkan audiens yang audiens. dalam jumlah yang terbatas. Oke 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 oke. 2021 Kita punya target mungkin ya cukuplah pameran jalan 1 tahun itu 4 sampai 5 4 kali sampai gitu ya. 5 4 sampai 5. Cukup artinya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya kepingin, berpameran di sini nanti silakan menghubungi beliau langsung. Jadi biar mungkin dibantu banyak hal ya, dan biayanya juga nggak banyak. Nah, ini nanti mungkin ada yang ingin pameran tunggal, ini mungkin kalau ruang Cukup situ cukup 30, 25 karya 1 tiga meteran jam cukup satu. Jadi ideal. kalau 1 meter mungkin Kalau misalnya mau 20, lebih banyak tambah sketsel kan juga tambah ada sketsa. yang tengah itu masih memungkinkan tambahan sketsel 4, Nggih nggih 5 nggih. biji saya pikir masih cukup ya. Nanti nanti di akhir video kita akan tampilkan space ruang pameran di tempatnya Pak Nanang ini. Tapi intinya gini, teman-teman kalau mau pameran ini diberikan kesempatan yang seluas-luasnya gitu Pak. Bagi Iya, siapa saja gitu. iya. Tidak harus mahasiswanya Pak Nanang, orang pelukis siapa saja yang mau pameran di sini dan jika hanya pelukis, ini juga termasuk produk-produk kria dan segala macam. Yang penting berbasis dengan kebudayaan maupun seni seni rupa di. Apa? Jadi nanti akan dibantu oleh beliau. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ini. Pak Nanang, ini quotes ini wah quotes dari Pak Nanang sebagai perupa atau mungkin pesan pesan apa sih yang ingin panjenengan sampaikan ke saya juga juga teman-teman perupa lain. Oke, ya, seorang perupa itu ya hidup sekarang ini juga dihadapkan pada berbagai apa ya tantangan yang cukup berat. Tantangan Oleh ya. karena itu ya kita harus selalu berpegang teguh pada apa keinginan, kemauan untuk bisa berkembang sebagai seorang perupa ya dengan cara seperti apa tentunya ya tadi ya berpegang pada kode etik berkesenian. Kode etik berkesenian. Gini, Berkarya secara terus-menerus, berkarya menunjukkan terus menerus. daya inovasi, daya kritis melalui karya-karyanya, Gini, bersinergi dengan berbagai pihak yang sekiranya memiliki peran untuk mengembangkan diri menunjang kita. menunjang Iya, menunjang saya kegiatan. pikir itu ya langkah-langkah yang cukup strategis bagaimana kita juga akan bisa berkembang dengan cukup bagus. Kalau Dengan cukup kita bagus. tidak berkolaborasi, saya pikir ya kita hanya hanya menjadi kecil terus ya. Agak berat, Iya, agak berat. berat, ya. Agak berat Iya, ini. spirit kolaborasi memang di semua ini harus kita coba galakkan. Jadi gini, berarti kan memang saya menangkap pesan dari Pak Nano bahwa
sehebat apapun kita, kolaborasi itu sepertinya tetap penting ya, Pak, ya? Iya, Tetap penting ya? sangat Nggih, penting ya, sangat artinya penting ya. di sana akan kita dapatkan banyak hal ya. Nggih nggih. Sebelumnya apa yang belum kita ketahui dengan kolaborasi, kita akan mendapatkan Jadi pengalaman-pengalaman tahu yang jadi tahu apa lebih banyak sehingga ketika kita mau melangkah ke depan itu ya, modal pengalamannya semakin banyak, oh, nggih 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 nggih. seperti itu. Siap siap. Wah, Mmm, ini penting ini. Ini penting buat teman-teman. Teman-teman, ini mungkin gini, Pak, teman-teman kalau pengen tahu profil beliau, Pak Nanang media sosialnya apa aja, Pak? Facebook sama IG, Facebook, Nanang Viral, Nanang Viral. Itu iya, nama asli atau nama viralnya anak lanang. oh, Viral itu anak lanang. Iya, Jadi teman-teman kalau misalnya mau berteman atau melihat karya-karya beliau, perjalanan beliau di dunia seni rupa, silakan nanti lihat Facebook beliau, Nanang Viral ya Pak. Instagram? iya, FB Instagram sama juga sama. Instagram, sama. Instagram juga sama. Blogspot sementara belum, Enggak, nggak sempat. ngurusi 2 itu aja Oh, udah masih dua. enggak ya, Nggih nggih untuk nggih. medsos saya. Nggih nggih. Terus ini, mungkin banyak yang belum tahu, nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu NN Art Space bisa Di dicari di Instagram Google, juga ada, di Google juga Instagram ada, oh nggih. Instagram Jadi juga nanti ada. tinggal di-googling NNN aja NN Art Space itu lokasinya mana, nanti pasti akan ada. ketemu ketemu. Gampang kok ini nyarinya, dan juga suasana juga sangat mendukung karena di sekeliling sini nanti juga saya akan tampilkan. Ini sekeliling sini nih sawah-sawah yang masih cukup asri dan tempatnya cukup menyenangkan. Cukup hening. Cukup bening, cukup bening. Pak Nanang, saya pikir, itu mungkin yang jadi bahasan kita hari ini, Oke. karena saya tahu panjenengan juga habis ini mengajar. Di tengah kesibukan panjenengan yang sebagai seorang purba dan juga pengajar, saya berterima kasih bahwa ini mungkin bisa menjadi semacam pesan kepada para pelaku seni rupa di Solo Raya dan juga di sekitarnya bahwa obrolan kita ini mungkin bisa sedikit banyak memberi pencerahan tentang figur Pak Nanang sebagai seorang perupa dan juga seorang desain dan seorang dosen. Dan mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat untuk kita semua Amin. dan juga memberikan manfaat untuk kemajuan seni rupa di Karanganyar, Solo Raya, dan terutama kemajuan seni rupa di negeri kita tercinta Indonesia. Pak Nanang, Amin. matur sembah nuwun atas waktunya. Sama-sama, Mas. Semoga panjang umur, sukses dan terus berkarya dan memberi kontribusi untuk kemajuan dunia seni rupa. Terima kasih, Terima sama-sama. kasih Amin. Pak Nanang. Wah.